Assalamualaikum kakak semua. Hari ini kita akan bahas PTS IPA minggu kemarin ya kak ya. Nah, hari ini kita akan bahas ulangan tengah semester ya kak ya. Ulangan IPA PTS minggu kemarin. Ini ya tampilannya seperti ini kemarin ya. Nah, Ustazah akan isi dulu dengan nama, kemudian kelas. Saya pilih Al-Fatih karena Ustazah Muslimah. Kemudian nomor absennya, Ustazah pilih 1 aja ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini sudah ada soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan mengerjakan dengan jujur dan mandiri. Insya Allah kakak-kakak semua sudah jujur dan mandiri ya. Nah, yang pertama. Langsung aja kak ya, soal yang pertama. Perkembangbiakan makhluk hidup yang melalui proses pembuahan disebut. Nah, kalau pembuahan berarti dia secara kawin. Perkembangbiakan secara kawin itu adalah generatif. Yang soal kedua, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah, ada yang jawab biji ya, padahal perkembangbiakan tumbuhan itu alatnya adalah bunga. Ini ada di videonya Ustazah. Lanjut soal ketiga. Proses jatuhnya serbuk sari dari serbuk sari ke kepala putik disebut, ini sari ya kak ya, bukan dari ya. Semoga kakak benar semua. Nih, Ustazah salah di sini. Harusnya serbuk sari. Proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik disebut apa? Penyerbukan. Lanjut soal nomor 4. Bunga yang memiliki 2 jenis alat perkembangbiakan disebut. Artinya, bunga itu memiliki benang sari dan putik. Maka disebut dengan bunga sempurna. Nomor 5, perhatikan penampang bunga berikut. Bagian yang menunjukkan alat kelamin jantan adalah, alat kelamin jantan itu apakah? Serbuk sari atau benang sari. Benang sari ditunjukkan oleh nomor 2. Nomor 1 ini apa? Nomor 1 ini adalah kepala putik. Kemudian nomor 3 ini mahkota. Nomor 4 adalah kelopak. Lanjut lagi nomor 6. Jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis tanaman, maka penyerbukan yang terjadi adalah penyerbukan. Jadinya kepala putik, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tapi sudah beda jenis, maka disebut penyerbukan bastard. Nomor 7. Penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga mencolok dan mengeluarkan nektar atau madu dibantu oleh, ini sudah jelas ya kak ya, kalau ada madunya biasanya dibantu oleh hewan, yaitu biasanya kupu-kupu, lebah, burung kolibri juga. Lanjut, bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Bisa dilihat dari bentuknya, bawang merah itu dia berlapis-lapis. Nomor 9. Tanaman jamur melakukan berkembang biak dengan cara, jamur masih ingat? Jamur itu dengan cara spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara stek daun. Stek daun itu artinya daunnya dipatahkan kemudian ditanam. Itu bisa tumbuh. Biasanya pada tanaman cocor bebek. Kalau singkong itu biasanya dengan stek batang. Lanjut nomor 11. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih yaitu, kalau pohon pisang itu bertunas. Jamur itu dengan spora tadi ya. Pohon mangga itu dengan generatif atau bijinya, bunganya ya kak ya.
Nah, yang dengan cara geragi itu adalah pegangan. Lanjut nomor 12. Kunyit berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan kunyit. Kunyit jahe, kencur, lengkuas itu berkembang biaknya dengan cara akar tinggal. Lanjut nomor 13, tanaman mangga dikembangbiakkan secara vegetatif buatan dengan cara kalau mangga tidak mungkin dengan tunas, karena tunas sama biji, kalau biji itu generatif Kak ya, kalau tunas itu vegetatif alami, jadinya sudah salah C dan D. Tinggal kita pilih yang B atau yang A. Kalau pohon mangga dengan cara merunduk, bisakah? Nah, batang mangga itu tidak lentur, jadi dia tidak bisa dirunduk. Yang benar adalah mencangkok, karena tanaman mangga itu mempunyai kambium di batangnya. Nomor 14, lanjut. Ini tata cara mencangkok Kak ya. Di videonya Ustazah sudah ada juga cara-caranya ya, tahap-tahapan mencangkok. Kita lihat gambarnya. Pertama, kita kupas kulitnya. Berarti nomor 2. Kemudian kita bungkus dengan sekam dan kulit sabut kelapa biasanya. Berarti nomor 4. Kemudian kita ikat nomor 3. Terakhir disiram itu nomor 1. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 15. Perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menempelkan kulit yang bertunas pada batang pohon induk disebut berarti menempel. Menempel itu kata lainnya adalah okulasi. Kalau mencangkok tata caranya seperti yang di atas tadi. Kalau menyetek itu hanya memotong batang atau daun dari tanaman. Kalau kopulasi itu dia menyambung. Nomor 16, nah ini kopulasi Kak ya, menyambung. Ini sudah jelas Kak ya, jadinya tanaman satu dipotong, kemudian disambungkan ke tanaman yang kedua. Jadi otomatis jawabannya adalah menyambung. Nomor 17, pernyataan yang salah. Ya, suplir berkembang biak dengan tunas. Benarkah? Salah Kak ya, berarti yang salah itu yang A. Kenapa? Karena suplir itu berkembang biak dengan spora. Mangga berkembang biak dengan biji, benar. Cocor bebek bertunas dengan tunas adventif atau tunas daun, benar. Pisang berkembang biak dengan tunas. Kemudian yang nomor 18. Tanaman pada gambar berikut berkembang biak menggunakan, nah kakak jangan lihat tanamannya ini tanaman apa, kalau nggak tahu nggak usah dipikirin. Lihat aja nih di ujung-ujung daunnya itu ada tunas. Kalau tunas selain di batang, itu namanya tunas adventif. Jadinya sudah jelas ya Kak ya, karena dia berkembang biaknya dengan bertunas. Selanjutnya, nomor 19, hydra. Berkembang biak dengan cara, sudah ya kemarin ya Kak ya. Hydra itu adalah tumbuhan laut berkembang biak dengan cara bertunas. Ini sudah Ustazah bagikan videonya kemarin juga ya. 20, cara berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak disebut dengan ovovivipar. Ovipar bertelur, vivipar beranak atau melahirkan. Kalau keduanya namanya ovovivipar. Kalau viovivipar itu apa? Itu hanya pengecoh saja ya. Tidak ada yang perkembangbiakan secara viovivipar. Lanjut Kak, nomor 21. Di bawah ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, kecuali lumba-lumba melahirkan, kucing melahirkan, tikus melahirkan,
Kupu-kupu itu bertelur. Berarti jawabannya adalah kupu-kupu. Selanjutnya nomor 22. Hewan amuba berkembang biak dengan cara, ini sudah ya Kak ya juga ya, amuba itu dengan cara membelah diri. 23. Salah satu ciri sederhana hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, dengan cara bertelur itu adalah menyusui anaknya. Kalau bertelur tidak mungkin menyusui anaknya. Tidak berdaun telinga. Hidup di dua alam. Belum tentu Kak ya yang hidup di dua alam itu berkembang biaknya dengan bertelur saja. Bisa dia ovovipar. Mengalami metamorfosis. Semua hewan itu mengalami metamorfosis. Sempurna maupun tidak sempurna. Jadi jawabannya adalah tidak berdaun telinga. Bisa kita lihat contohnya seperti ayam, bebek, cicak juga ya. Jadinya tidak punya daun telinga. Baik Kak, kita lanjutkan soal nomor 24. Pada hewan yang bertelur, embrio mendapatkan makanan dari, ini sudah pernah ya Kak ya, kuning telur, induknya cangkang telur, putih telur. Jawabannya adalah kuning telur. 25. Hewan yang terancam punah ialah hewan yang jumlahnya sedikit, perkembangbiakannya cepat, jumlahnya banyak, berada di banyak tempat. Sudah ketahuan ya, jawabannya adalah yang jumlahnya sedikit. 26. Perbuatan manusia yang dapat menimbulkan beberapa hewan menjadi langka adalah A. Penebangan hutan terencana, berarti ini baik ya, tidak menimbulkan hewan langka. Yang B. Perburuan hewan yang terus-menerus. Penggunaan pestisida yang berlebihan ini tidak berpengaruh dengan hewan langka. Berpengaruh mematikan hewan tapi tidak secara langsung. Yang langsung adalah perburuan hewan yang terus-menerus. 27. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya disebut, ini sudah ada di videonya di PPT-nya Ustazah juga ya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan itu disebut adaptasi. Kemudian, kemampuan kelelawar untuk mengetahui benda-benda yang ada di depannya walaupun dalam keadaan tanpa cahaya disebut ekolokasi. Jadinya, kelelawar itu hanya mengandalkan pendengarannya untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadinya, kelelawar itu mengeluarkan bunyi ultrasonik apabila kena benda, itu akan memantul dan dia akan mendengarkan gema bunyi tersebut. Lanjut, 29. Kemampuan bunglon yang dapat merubah warna kulitnya disebut mimikri. Ini sudah ada yang di rangkuman Ustazah yang di PDF kalau nggak salah Kak ya. Berikut ini jenis-jenis adaptasi kecuali. Jadi adaptasi itu ada 3. Morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Berarti yang bukan adalah sosiologi. 31. Fungsi punuk unta adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Ini juga sudah ada di rangkuman Ustazah. Nah, ini berdasarkan bentuk paruhnya, burung ini adalah pemakan apa? Lihat bentuk paruhnya. Kalau daging nggak mungkin. Ini adalah burung pipit ya Kak ya. Jadi dia pemakan biji-bijian. 33. Burung kolibri mempunyai paruh yang panjang dan runcing, yang berfungsi untuk burung kolibri itu makanannya adalah madu atau nektar. 34. Tumbuhan yang melindungi diri dengan duri adalah kaktus punya duri, benar. Salak punya duri, iya, di kulitnya dan
di batangnya. Mawar punya duri? Iya, di batangnya. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, melati, ada durinya, Kak? Anggrek ada durinya? Nggak ada ya. Kantong semar? Nggak ada juga. Ya, mangga ini sudah yang C, sudah ketahuan mangga itu tidak punya duri. Selanjutnya, 35. Mempunyai mata yang tajam pada malam hari adalah kemampuan yang dimiliki oleh burung hantu. Ya, burung hantu itu kalau malam cari makan, kalau siang dia tidur. 36. Lihat gambarnya. Cakar ini berfungsi untuk, ini cakarnya burung elang ya Kak ya. Jadinya dia gunanya untuk mencabik-cabik mangsa. 37. Daun pada kaktus berubah bentuk menjadi duri, bertujuan untuk memperbanyak penguapan. Kalau memperbanyak itu pasti daunnya lebar. Menyimpan air? Bukan ya. Kaktus itu menyimpan airnya di batang. Mencari air, yang mencari air itu adalah akar. Jadi, daunnya itu untuk mengurangi penguapan. 38. Untuk menangkap mangsanya, cicak memiliki ciri khusus, yaitu jangan terkecoh ya Kak ya. Menangkap mangsanya, yang untuk menangkap itu adalah lidahnya. Berarti jawabannya yang C. Ini semuanya adalah ciri khusus cicak, tapi yang diminta adalah untuk menangkap mangsanya. 39. Tumbuhan dengan tangkai berongga adalah mawar. Yang A itu mawar Kak ya. Tangkainya berongga? Tidak ya. Yang B, teratai. Teratai itu hidup di air. Tangkainya berongga. Ini jawabannya yang B. Bisa kakak lihat nanti kalau udah ke sekolah Kak ya. Jadi di sawah sebelah sekolah itu ada tanaman teratainya. Itu bisa mengapung karena tangkainya berongga. 40. Bentuk adaptasi yang dilakukan pohon jati dan mahoni ketika musim kemarau itu adalah menggugurkan daunnya. 41. Hewan di daerah kutub melakukan tidur yang sangat lama bertujuan untuk menghemat cadangan makanan. Kemampuan tidur dalam waktu yang lama tersebut dinamakan, ini sudah ada di catatan Ustazah juga, namanya adalah hibernasi. Adaptasi itu penyesuaian diri dengan lingkungan. Ekolokasi tadi punyanya kelelawar, mendengarkan bunyi pantul atau gema dari bunyi ultrasonik. Kemudian autotomi itu punyanya cicak, memutuskan ekornya. 42. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang menjulang tinggi yang berguna untuk, ini sudah jelas Kak ya, menopang batangnya agar tetap kokoh. Biasanya untuk memecah ombak juga. Itu kenapa alasannya pohon bakau itu biasa ditanam di pinggir pantai. 43. Bau yang dikeluarkan oleh tumbuhan kantong semar bertujuan untuk, jadi kantong semar ini makanannya adalah serangga. Nah, serangga ini suka bau yang tidak enak. Makanya tujuannya baunya itu adalah untuk menarik serangga. 44. Paruh bebek yang datar dan tumpul berguna untuk menancapkan ikan di lumpur. Sudah jelas salah Kak ya. Menyaring makanan di air. Nah, ini jawabannya. Membantu berenang tuh kakinya, menakut-nakuti hewan kecil itu juga nggak mungkin. 45. Berikut adalah tumbuhan yang hidupnya di air adalah anggrek dan teratai. B. Teratai dan eceng gondok. C. Eceng gondok dan putri malu. D. Putri malu dan teratai. Jadi ini jawabannya adalah yang B. Anggrek hidupnya di batang pohon biasanya Kak ya. 46. Hewan yang memiliki bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya adalah, ini juga sudah jelas Kak ya, ular,
tarantula, dan kalajengking. 47. Serangga yang mempunyai mulut penghisap. Yang menghisap berarti dia menghisap madu. Yang menghisap itu adalah menghisap kupu-kupu kah? Ya, kupu-kupu. Kalau lebah itu penjilat juga Kak ya. Lalat itu penjilat juga, nyamuk itu penusuk. Nanti bisa dilihat lagi di rangkuman yang sudah Ustazah kasih ya. 48. Contoh hewan yang melindungi diri dengan cara estivasi. Estivasi itu pura-pura mati, kecuali di sini kecuali sapi. Itu juga sudah ada di videonya Ustazah. Bagian tubuh domba yang dimanfaatkan untuk membuat kain wol adalah ini pasti bulunya. Nggak mungkin tanduknya dipakai membuat kain ya Kak ya. Terakhir 50. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok kecuali yang D, nangka. Sudah selesai kita kirimkan. Terima kasih kakak semua. Semoga jawaban dari Ustazah ini bisa dipakai belajar untuk persiapan nanti PAS ya kak ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.